dan saudara kita dapat berkumpul di Masjid Agung Palembang ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam semoga tetap bercurah kepada baginda Nabi Allah Nabiina wa Syafi'ina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman ke zaman menuju zaman yang mendalam kesusahan. Hadirin sahabat Irma dan pemirsa lain dengan Irma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Minggu 18 Februari 2024 atau 8 Sya'ban 1445 Hijriah telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustaz Agung Kurniawan MPDI yang akan menyampaikan materi kuliah duha dengan pembahasan Mukhtasar Sirah Rasul atau ringkasan kisah Rasulullah SAW. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca umur kitab surah Al-Fatihah ala hasbi niat ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Al-Fatihah. Kami himbau kepada sahabat Irma bahwasanya di akhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi ikhwan yang ingin bertanya dipersilakan mengangkat tangannya, dan bagi akhwat yang ingin bertanya dipersilakan untuk menulis pertanyaannya di atas kertas. Baiklah, mari bersama kita dengarkan materi kuliah duha yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Agung Kurniawan MPDI kepada Ustaz Pak Leni Tafadzol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi basyara al-mu'minina bi anna lahum fadlan kabira. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi dzakara Allah dzikran katsira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Amma ba'du. Masyarul hadirin Irma Irmawati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan melangkahkan kaki kita dari rumah pergi ke masjid yang insyaallah penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak kita keluar dari masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita semua. Allah ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kita, Allah ampunkan dosa-dosa guru-guru kita, Allah ampunkan dosa-dosa orang-orang yang kita cintai, dan semoga tidak kita keluar dari masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, berikan kita hidayah taufik sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, siapa lagi kalau bukan Nabi kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Semoga salawat yang kita baca pada siang hari ini menjadi musabab Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya, kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dengan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Irma Irmawati yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas Mukhtasar Siratihi sallallahu alaihi wasallam, ringkasan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
masih ingat apa yang terjadi ketika Nabi umurnya 51,9 bulan? Apalah yang kita ceritakan kemarin? Lupa galau ya. Jadi walamma atat alaihi sallallahu alaihi wasallam ihda wa khamsun sanatan wa tis'atu ashhur usriya bihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa bi baitil maqdis wa furida alaihi sallallahu alaihi khamsa salawat wa ra'a rabbahu bi ainaihi ra'sihi fa auha ilaihi ma auha. Tak kala umur Nabi 51,9 bulan. Jadi umur Nabi kurang lebih 51,9 bulan. Lalu lumayan umur kalau sekarang. Artinya 10-11 tahun lewat setelah Rasul SAW diangkat jadi Nabi. Umur Nabi 51,9 bulan. Nabi diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ustira, diisrakan oleh Allah. Karena berita Isra ini yang pertama kali disampaikan Allah itu Isra. Mi'raj itu belum disampaikan Nabi. Karena peristiwa itu peristiwa yang tidak masuk di akal. Memang uji keimanan. Jadi Nabi diperjalankan oleh Allah minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, yakni di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Wa furida alaihi khamsu salawat wa ra'a rabbahu bi ainaihi ra'sihi fa auha ilaihi ma auha. Dan pada saat itu juga diwajibkan sholat 5 waktu bagi setiap muslim dan muslimah, wa ra'a rabbahu bi ainaihi ra'sihi. Dan Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama yakni pendapat Sayyidina Abbas kalau tidak salah radhiyallahu anhu, bahwa di perjalanan Isra Mi'raj memang Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala bi ainihi ra'sihi, dengan mata dan kepalanya. Ini pendapat Sayyidina Abbas. Yang kedua pendapat istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Atau Sayyidatuna Aisyah tidak bertemu langsung. Wallahu a'lam. Yang jelas kita meyakini 2 pendapat tersebut. Pada saat Isra Mi'raj itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah yang sangat penting, yakni salat 5 waktu. Jadi seluruh perintah Allah itu biasanya melalui Quran. Diturunkan dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril gawak untuk disampaikan dengan Nabi Muhammad. Tapi tidak dengan sholat. Sholat ini syariat yang pertama setelah syahadat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, tidak melalui perantara siapa-siapa. Langsung Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima langsung perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti irmawati sholat itu penting. Manapun keadaannya kita harus tetap sholat. Yang namanya Islam itu sholat. Kalau dia tidak sholat berarti dia bukan Islam. Yang namanya orang mukmin itu sholat. Kalau dia tidak sholat berarti dia bukan orang mukmin. Yang membedakan antara kafir dengan Islam atau dengan mukmin itu sholat. Orang kafir tidak sholat, tidak wajib sholat orang kafir. Tapi orang Islam wajib sholat. Maka irmawati, saya berwasiat pada diri saya pribadi khususnya, umumnya yang hadir di sini, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Walau saat, meskipun sewaktuan. Nak sholat dalam keadaan apapun terserah, yang penting sholat. Di pesawat terbang sholat, kalau sudah masuk waktu. Di kereta api sholat, kalau sudah masuk waktunya. Di rumah sakit sholat kalau sudah masuk waktunya. Ini sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Saya berapa bulan yang lalu pernah sholat di rumah sakit. Tidak khusyuk, sakit, tapi tetap sholat. Mana sholatnya? Sebisanya wae. Kalau ke kamar, dah baca niat wudu, bismillah, sholatlah. Ini dalam keadaan tertentu.
Kalau dalam keadaan seperti itu ini wajib yang mana wajib sholat itu sesuai dengan rukun dan syaratnya. Tapi kalau dalam keadaan tertentu tak baca tegak dia sakit kakinya, tegak seperti terjun, maka boleh duduk. Tak baca duduk dia ambilin, sakit dia duduk boleh. Tak baca boleh, isyarat. Tak baca isyarat, ya sudah selesai. Kita terakhir nyolat dulu. Kalau sudah disolatkan, selesai kewajiban kita solat. Maka hadirin adik-adikku Irma-Irmawati, ngulang sedikit pembahasan ini. Kita ini tidak kata kewajiban untuk khusyuk. Saya yakin, apalagi budak-budak macam kita ni susah nak khusyuk. Pikiran kemana-mana. Lagi solat mikir ke tugas kuliah, lagi solat mikir ke kawan yang mungkin kita galai. Apa bahasanya tu apa tak Irmawati lah Allahu Akbar, ada udah Irmawati itu lagi tu di solat. Maka dak kata rukun solat itu khusyuk tak kata. Kalau ada, tapi ada pendapat ulama, salah satu solat itu diterima itu hadir. Artinya hadir. Ini wong-wong atau orang-orang tertentu baik. Hati kita jarang hadir pas solat itu. Kemana-mana hati kita ni. Allahu Akbar. Mikirkan aku, tak tahu menau. Apa-apa duit lagi kita pikir. Kunci motor kita pikir ke. Sendal, Allahu Akbar. Ayo ni kita sendal itu di situ. Mesti ragu. Kita solat mesti ragu. Sendal lupa ni ke. Ragu lah itu kita. Allahu Akbar. Malah keadaan sendal baru beli. Mahal pula sendal ini 3,000 belum lagu itu dah usah kita solat. Maka solat kita ni Irma-Irmawati dak kata yang khusyuk. Kalau tak salah setelah Imam Romli itu 40 tahun baru dikasih khusyukan solat. Murni yang kasih khusyukan pokok. Kita nak mana pun keadaan tetap tak khusyuk solat. Nak dipecem-pecem ke masih pula. Tapi makruh pecem terus solat tu makruh Nengok ke sejadah tempat kita tu. Allahu Akbar. Maka tugas kita memperbaiki solat kita. Di Irma ni lah memperbaikinya. Wuduk kita diperbaiki. Masih Ustaz Fadil ngajar, Habib Fadil. Fikir nah, latihanlah dengan Habib Fadil. Latihan wuduk. Minta simak ke wuduk kita. Mungkin sudah lewat pembahasan wuduk. Kemarin saya ceramah di Siko SMA. Tak perlu saya sebut ke SMA ni. Lah 2 kali saya ceramah di SMA. Siko di SMA sekian, Siko di SMA sekian. Lagi malu dia kalau nak disebut tu. Saya tanya, partu wuduk ada berapa? Kata yang tahu. Yang tahu dapat hadiah bagi saya. Angkat tangan, aku pak tadi. Panggil bapak pula gitu. Maju yang tahu. Yang pertama engkau ni. Yang kedua tangan. Yang 3 kepala. Yang keempat kopek. Yang kelima kaki. Ada berapa ujian? Salah. Terus lagi. Sampai sesekolah ni budak kata yang benar. Ada sikok lagi nak kemarin lah di sekolah. Ada sikok yang benar cuma. Yang lain dia salah kalau. Ini artinya tak tahu pandu wuduk baik lagi kita tak tahu. Apa lagi nak sunnah dalam wuduk. Mungkin sudah saya sampaikan wuduk tak boleh tergancang-gancang. Meskipun imam sudah takbir Allahu Akbar, jangan tergancang-gancang. Nikmati wuduk itu. Jangan buluk kamu hino Di Ustaz Agung dinikmati. Wah betul buat belakang ni. Kamu dan nyuci muka jangan. Apa namanya adaan baik, apa bahasanya kebiasaan baik. Nyuci muka 3 kali. Jangan nak tergancang-gancang. Kalau tergancang-gancang itu kaget ragu. Pas sudah nak solat, Allah, air pecahnya kaki tadi belum. Air pecahnya sudah. Pecahnya belum. Kita tengok tak kering kaki ni. Bodoh lagi yang ini. Terkakak setan tengok gitu. Mungkin saya ulang kembali lagi adik-adikku semuanya, Irma-Irmawati. Ada hal yang luar biasa dalam wuduk ini. Ini ngulang baik ni. Nanti kita sambung. Karena insyaAllah waktu kita agak panjang dulu sekarang Jadi Sayyidina Bilal bin Rabah itu dapat kemuliaan oleh wuduk salah satu. Sendalnya sudah ada di syurga itu oleh wuduk. Maka jangan sampai kita meninggalkan wuduk. Irma-Irmawati biasa kalau wuduk.
Bercahaya. Cara tengok anak-anak Irma ni. Bercahaya lalu. Dah tahu apa oleh lampu apa oleh wuduk, Allah a'lam. Yang jelas usahakan dawam wuduk. Wong-wong yang dawam wuduk mudah-mudahan meninggalnya dalam keadaan suci. Dalam keadaan wuduk. Kita mungkin dah baca Nurul Bilal bin Rabah. Sudah wuduk, solat sunnah, dah baca itu. Minimal kita jangan tinggalkan wuduk. Sebelum tidur wuduk. Bangun dari tidur bebersihan wuduk untuk solat subuh. Nak pergi ke kantor wuduk, nak pergi kuliah wuduk, dan dijaga wuduk itu. Jangan tidak dijaga. Wuduk ini senjatanya orang muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita wuduk, man tawaddoa fa ahsana wudu'a, dia memperbagusi wuduknya, kemudian dia ngadep kiblat. Angkat tangan berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Futihat lahu abwaabal jannah at-tamaniyah. Dibukakan baginya 8 pintu syurga dan dia termasuk terserah nak masuk dari pintu yang mana baik. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan dari hadis ini. Yang kedua yang harus kita benar ini waktu sholat kita. Waktu sholat ini ada sejarahnya dulu. Waktu zuhur itu pertama kali hidupnya api neraka waktu zuhur. Waktu asar pertama kali Nabi Adam makan buah kurma. Waktu maghrib pertama kali taubatnya Nabi Adam diterima. Waktu isya penerang kuburan. Yang rajin sholat isya dari rumah ke masjid penerang kuburan. Waktu subuh hadiah bagi orang muslim, bara'atun minan nar, bara'atun minan nifaq. Selamat dari api neraka, selamat dari sifat munafik. Maka kata Buya Hamzah kalau tidak salah, kalau nak jingok orang Islam itu jingok lepas solat Idul Fitri. Itu Islam lalu. Ya, solat Idul Fitri ramai tak orang Islam? Ramai. Tapi kalau nak jingok orang muslim, orang mukmin itu jingok pas solat subuh. Ramai tak orang mukmin? Sepi. Maka kalau kita dari bagian solat subuh itu alhamdulillah bersyukur, berarti kita orang mukmin. Lebih tingkat lagi tingkatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik irmawati yang dimuliakan oleh Allah, kita jaga waktu solat kita. Jangan solat subuh jam 9. Itu namanya solat duha. Jangan sholat isya jam 6 sore, belum masuk waktunya. Jangan sholat asar jam 7 malam. Itu namanya sholat isya, bukan lagi sholat asar. Jaga waktunya. Ada bismillah. Tinggal berkabir kalau. Semalam saya ceramah, saya sampaikan salah satu adat yang masih dijaga orang Saudi sampai sekarang. Adat Nabi Muhammad dengan para sahabatnya yang masih dijaga oleh orang Saudi sampai sekarang. Apa itu adatnya? Mungkin yang pernah ke Mekah ke Madinah itu kalau azan seluruhnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah tutup dulu toko. Kata yang buka lagi toko. Azan selesai toko. Kadang tidak ditutup, ditampil juga. Kau nak balik azan. Yang penting aku sholat. Kurang lebih baik. Siapa di sini pernah ke Mekah Madinah? Ada tak? Yang belum mudah-mudahan barengan lagi Amin Ya Rabbal Alamin. Jingok kalau lagi azan tutup keluarnya. Wala kalam wala salam dikeluarkannya gitu. Kalau lagi azan keluar dia sholat di kota Madinah, di Masjid Nabawi, yang di Masjid Haram, Masjid Haram. Kadang kalau dah sampai ke Masjid Nabawi, Masjid Haram, sholat di depan toko itu lah. Tidak tinggal sejadah. Bentang sejadah, langsung ikuti Imam Masjidil Haram tu. Imam Masjid Nabawi tu. Tidak sedikit kita jengok orang solat-solat depan hotel. Orang solat-solat depan tokonya. Orang solat-solat di pinggir jalan. Kalau masuk sudah waktu. Itu saking mereka jago waktu sholat. Ini memang sudah ada dari zaman Nabi. Di zaman Nabi kalau sudah masuk waktu, bismillah, tinggal dulu gawian. Kecuali memang gawian yang tidak baca ditinggalkan, lain lagi. Anak PK
jam. Datang ke sana kurang lebih sebelum asar. Rupanya sama baik. Pas asar tutup juga pasar kurma, pasar apapun tutup juga. Sholat mereka di pinggir pasar, ada masjid. Luar biasa, Kalau kita ini masih nak ngejokan main PS, sudah lagi. Jumat masih main PS. Oh, jadi ada cerita kawan lagi kuliah dulu. Mungkin kalau dia dengar ini kakak-kakak tuh. Ada dua kawan saya itu yang hobi main PS. Kami jodoh di mereka tuh rajo PS. Minggat itu bukan untuk apa-apa, untuk main PS pula. Kalau dia di absen dosen, namanya mungkin tidak perlu saya sampaikan di sini ya. Itu absen misalkan namanya bulan. Jadi udah lagi main PS dulu. Lagi main PS sampai suatu ketika mereka berdua ini main PS hari Jumat. Hari Jumat main PS. Bayang kalian. Ini anak tidak nengok langsung dengar cerita. Teko-teko anak tekak juga dengar cerita. Lagi keladasan sejam. Itu kan jam kan main PS kan. Lah jam 11. Kurang lagi, main lagi, tambah sejam lagi. Dengan harapan jam 12 selesai. Rupanya kawan tadi, mamam tadi tidak ingatkan. Mati, nambung lagi dia. Hidup lagi. Bisa angkau belum? Jam 12. Pas sudah keluar PS itu, sudah keluar sholat Jumat tu. Tinggal dua kawan di sholat Jumat. Kami ngomong ke kafir kan, kalian berdua ni. Kami tinggalkan sholat tu di PS tadi. Itu zaman-zaman kuliah. Makanya yang masih kuliah di sini kasih contoh dengan kawan-kawan yang lain. Serahlah kawan nak nongkrong di sana, kalau sudah azan bismillah, masuklah ke masjid. Dan yang lanang biasakan sholat di masjid. Kalian yang lanang biasakan sholat di masjid. Kenapa? Mudah-mudahan uang kaget pacak juga sholat di masjid. Kalau uang yang rajin sholat di masjid, tahu-tahu dia sudah tidak mampu lagi sholat di masjid, maka pahala dia masih ngalir. Kenapa? Kalau sudah kebiasaan dari muda dulu sudah sholat di masjid. Ada mungkin sudah saya sampaikan, gurunya Syekh Ali Jabir itu kena penyakit stroke. Beliau ini biasa sholat di Masjid Nabawi, tidak pernah tinggal takbiratul ihram. Takbir pertama tidak tinggal. Itu ada rumah samping masjid, rakaat ketiga baru masuk. Sampai masjid rumah gitu. Ada lagi rumah yang buncu masjidnya, dampingan dengan masjid. Nak salam baru datang. Itu saya rumah yang samping masjid. Sampingannya rumah saya. Yang pernah ke rumah saya itu jempol wae di masjid itu lah rumah saya gitu, Rumah kami, masih gubuk kami. Jadi suatu ketika kena stroke atau anak beliau apa biarlah sholat di rumah wae, jangan di Masjid Nabawi. Karena abang ni rukshoh lagi sakit stroke, tak baca ya Allah. Akhirnya kata abang, wahai anakku, 40 tahun aku jago amalan ini. Dah tahu 40 tahun atau 20 tahun Allah alam. Aku jago amalan ini. Pada ikut tinggal kau oleh penyakit ini baik. Antara aku ke mana? Masjid Nabawi diantarlah oleh anak. Ketika takbir pertama meninggal. Maka orang itu terkadang meninggalnya sesuai dengan kebiasaannya. Ada itu mohon maaf, kalian kaget kalau sudah tua, punya apa yang rajin ke masjid, dia minta antar ke masjid, jangan sungkan. Beruntung kalian punya apa yang main. Beruntung luar biasa. Ada apa kalian sudah tua, 60 kocok, 70 kocok masih rajin ke masjid. Nah, antarkan aku ke masjid, jangan ditolak, tinggalkan segala gawe, antar ke masjid. Beruntung kalian punya apa main. Tidak seluruh manusia punya apa yang main. Maka kalian kalau punya apa main itu, bismillah antar dulu. Antar. Mudah-mudahan kita lagi punya anak seperti itu juga. Biasanya anak itu tidak jauh dari cerminan kita dengan apa gitu. Kalau dengan kita dengan apa kita tidak hormat, kita punya anak tidak hormat juga. Biar tahu dia rasanya tidak dihormati anak itu mana. Tapi kalau kita hormat dengan apa kita dengan umi kita, mudah-mudahan dikasih anak yang main itu juga. Biar tahu rasanya dihormati oleh anak-anak kita.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sambung lagi penjelasannya tadi. Yang kedua tadi apa? Waktu solat, dijaga waktu solat. Alhamdulillah kalian kalau di rumah pasti terjaga. Azan ni lah di sini, dan di sini, dan jangan makan lumbung solat. Jangan makan lumbung solat. Ini kadang makan. Lampu gino, imamnya datang. Ayo mam, datang mam. Banyak gawe dia. Kenapa dia makan? Tak dapat pahala. Nunggu solat itu sampai pecah solat itu. Subuh biasanya lama nunggu di Masjid Agung. Yang pernah solat subuh Masjid Agung itu kalau dah terbiasa awal-awalnya makan dia. Antum. Belum pula komat ini cepatlah pula dalam hati kalau di luar di mana oleh yai depan tu lihat lama Masjid Agung. Asmaul Husna dulu, solat sunnah dulu, sudah solat sunnah, Asmaul Husna dulu. Lambat pula baca solat Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha ya Allah. Kita lah tergantung-gantung sebut. Belum selesai solat Husna ya rupanya. Nah itu dari kita nunggu solat itu, malaikat adik-adik yang Irmawati yang dimuliakan oleh Allah berdoa untuk kita. Ya Allah, apa namanya? Rahmatilah budak ini, kasihanilah budak ini, ampunlah dosa budak ini. Itu selama kita nunggu itu besar pahala. Maka jangan mengkel kalau lagi nunggu solat. Sudah solat tunggu kawan-kawan yang lain. Mungkin sudah pernah saya ceritakan cerita Syakban. Kalau belum pernah dengar ceritanya, buka baik di YouTube ada. Tidak perlu saya ceritakan karena saya yakin sudah pernah saya ceritakan di sini. Syakban itu luar biasa solatnya dengan Nabi. Jauh rumah beliau 3 jam dari Masjid Nabawi. Lagi solat bersama Nabi. Nah kita dah nyampe sejam, dah nyampe 2 jam, dah nyampe semenit kadang ke masjid. Masih dah kadang ke masjid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sambung sedikit pembahasan kita ini. Yang ketiga, kita perbaiki bacaan solat kita. Tahsin. Ada di Irmani tahsin, ada tak? Minimal Fatihah, Irmawati benar galau. Minimal Fatihah benar galau. Jangan Fatihah nganar. Kalau Fatihah nganar bukan anak Irma. Itu anak ilmu namanya. Kalau anak Irma, Fatihahnya bagus galau. Meskipun suara kita jahat, tak apa-apa, tak masalah. Nak jahat, nak bagus, nak nyempreng, nak pingsan, yang penting Fatihah itu bagus. Di Hadramut, tahu kalian Hadramut? Hadramut itu kota para wali, tempatnya wali-wali di sana. Dipuji oleh Nabi, didoakan oleh Nabi Muhammad SAW akhir zaman. Di Hadramut itu mana kenal dengan lagu-lagu? Tak kenal? Syika, Bayati. Jarang di Hadramut itu orang baca Quran yang macam di kita ni. Di kita ni kan baca Quran yang bagus-bagus kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Serak suara saya. Kalau tidak serak masih jahat juga saya dengar ya. Bagus-bagus. Apalagi di masjid kita, Masjid Agung. Yang imamnya itu paten-paten loh. Jingolah kalian lahjah-lahjah Hadrami Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu kan? Karena memang wong sana itu nikmat membaca Quran bukan oleh lagu, tapi oleh Qurannya tersendiri. Ngerti maksudnya? Waktu kadang aku tidak sholat ke sana, lesu aku sholat ke sana. Apa? Suara imamnya pingsan. Berarti dia sholat ke situ karena suara imam, bukan karena ayat Quran. Ada pernah tanya dengan jamaah umroh kami. Jangannya ngaku ibu umroh ni demen deh Ustaz. Kalau dengar suara imam Masjid Nabawi itu rasa semangat sholat. Berarti kalau suara imam Masjid Nabawi tidak bagus, tak semangat sholat dia. Akhirnya punya kurang ikhlas ibadahnya. Ada lagi nak sholat di Masjid Agungnya. Kenapa sholat Masjid Agungnya? Suaranya bagus, lemah didengar. Sementara pinggir rumah kami itu masjidnya imamnya suaranya jahat. Berarti dia sholat karena suara. Padahal kita baca Quran itu sudah indah.
Tidak perlu lagi nak diindah-indah oleh siapa, tidak perlu lagi. Quran itu sudah indah. Terlepas kalau suara kita bagus, lagu kita bagus, jadi indahnya bertambah-tambah. Tapi Quran itu sudah indah. Siapa baik yang bacanya nak suara mingsen, nak suaranya cak komen sekarang naik nyalon DPD. Fotonya tu tak kuat tengoknya tu. Mana fotonya tu? Ni baiklah pokoknya kan. Nak suaranya mana yang penting kalau dia baca Quran bagus. Benar makhrajnya, benar tajwidnya bagus. Yang ketiga, kita perbaiki gerakan salat kita. Dan yang terakhir, perbaiki pakaian kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sambung sedikit pembahasannya. Walamma balagha salatan wa khamsina sana hajara ila al-Madinati wa fi sahabatihi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fawasala al-Madinah yawm al-Ithnain Litnata Ashraf min Rabi'il Awal wa aqama biha 10 sinin wa tuwaffi sallallahu alaihi wasallam sanata 11 min al-hijrah wa umruhu 63 sana wa 40 qabla an-nubuwah wa 23 ba'daha. Tak kalah umur Nabi 53 tahun. Berapa umur Nabi? 53 tahun. Yang tadi umur Nabi 51,9 bulan. Itu Nabi di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Setelah Isra Mi'raj itu tidak lama berselang dari situ. Setahun lewat nih, lewat dikit. Nabi Muhammad SAW hajara ilal Madinati dengan sahabat beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Dulu belum Madinah namanya. Dulu namanya Yathrib. Yathrib ini terkenal dengan virus yang masuk kota Madinah dulu, penyakitan keluar dari sana sudah penyakit. Tapi Madinah itulah dituju oleh Nabi. Kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Irma-Irmawati, kalau sudah Allah memerintah itu, Nabi memerintah itu, tak kata pilihan yang ketiga. Itulah pilihan kita. Itulah pilihan kita. Saya pernah belum cerita tentang Julaibib? Sudah Julaibib itu dinikahkan dengan anak bangsawan, anak wong terhormat, petinggi Ansor. Julaibib ini tidak ada keturunan, bukan dari keturunan, tidak tahu. Kau kira mana? Mak bapaknya tidak tahu. Nama Julaibib itu bukan dari nama apa muminya, bukan. Dulu beliau Julaibib. Jadi dipanggil Julaibib itu, tapi dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah kata Nabi, wahai petinggi Ansor, aku kawinkan anakmu. Dengan siapa wahai Nabi? Apakah dengan kau? Bukan. Dengan Sayyidina Abu Bakar? Bukan. Dengan Sayyidina Umar? Bukan. Dengan siapa wahai Nabi? Sampai kata Julaibib. Nabi mikir dulu kalau itu. Tapi anaknya soleha. Kata anaknya kalau sudah dipilih oleh Allah, dipilih oleh Nabi, tak ada pilihan kedua. Nah, maka anaknya dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku Irma-Irmawati yang dimuliakan oleh Allah, pada saat itu umur Nabi 53 tahun, Nabi hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah bersama para sahabatnya. Kenapa Nabi hijrah? Karena salah satu alasannya itu di Mekah ini sudah ada kondusif lagi. Di Mekah ini sudah tidak terima lagi dakwah Nabi. Sudah kecil kemungkinan di Mekah ini diterima dakwah Nabi. Maka Nabi hijrah. Berat tak Nabi hijrah? Berat. Anak kelahiran Nabi di Mekah. Keluarga Nabi di Mekah kan? Keluarga Nabi di Mekah kan? Di Mekah kan? Akhirnya diperintahkan oleh Allah hijrah. Tapi karena ini perintah Allah, bismillah, dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabatnya, bersama para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga ujian buat muslim. Jadi siapa yang munafik itu sudah tahu dia tinggal bakalan di Mekah, tidak ngikuti Nabi lagi. Tapi yang memang benar-benar ikhlas bersama Nabi, ikut kalau hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dan Nabi Muhammad terakhir hijrah. Insya Allah
kita akan bahas di pertemuan yang akan datang mengenai hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi itu sampai ke Madinah hari Senin. Nabi itu lahir hari Senin, meninggal hari Senin, hijrah hari Senin, sampai ke Madinah hari Senin. Maka Nabi rajin puasa hari Senin. Dan Nabi hidup di kota Madinah itu kurang lebih Ida Ashraf. Berapa Ida Ashraf? 11 tahun minal hijrah, dari hijrah. Sementara umur Nabi pada saat itu 63 tahun. Jadi Nabi meninggal umur 63 tahun. Arbaun qabla nubuwah, 40 tahun sebelum Nabi, sebelum kenabian Nabi, wa talatun wa ishruna ba'daha. Dan 23 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. Artinya singkat perjalanan Nabi ini setelah diangkat jadi Nabi kurang lebih 23 tahun. Berdakwah di kota Makkah kurang lebih 12 tahun, di Madinah kurang lebih 11 tahun. Ini yang bisa disampaikan. Insya Allah kita akan bahas seputar hijrah ini di pertemuan yang akan datang. Sebelum saya tutup dengan kafaratul majlis, kalau tadi ada sesi tanya jawab, disilakan. Balik lagi ke moderator. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al Mukarram Ustaz Agung Kurniawan PDI yang telah menyampaikan materi kuliah bima pada hari ini. Baiklah, kita masuk ke sesi tanya jawab bagi sahabat Irma yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bertanya Ustaz, kalau misal ada orang nak pinjam duit, Ya. tapi dia ni orang galak main judi, Ya. apakah kita pinjamnya atau tak usah? Nah itu pertanyaan Ustaz. Terima kasih. Tak usah pinjami. Biarkan dia mati. Uang-uang yang jauh dari Allah, uang-uang yang tahu kita dia maksiat, boleh kita tidak bantu dia. Sampai kapan? Sampai dia taubat kepada Allah. Ada orang berjudi dia ni. Nak pinjam duit, tak usah pinjam ni. Yalah dia butuh panjang. Kalau sudah taubatnya, jalan ke masjid, tidak lagi judi, dia nak pinjam duit, anaknya sakit atau anaknya anak sekolah baru pinjam. Tapi kalau ngomongin jauh dari Allah, galak nyekek botol. Nyekek botol ni bukan nyekek baik, maksudnya minum khamr. Datang dengan kita, memang berdulur kita tu alhamdulillah. Berdulur tu kawan. Ya, ini juga dia. Tak apa je kita. Jangan tanya berapa, langsung baik kontan, tidak usah. Aku tak galak pinjam kau duit, kecuali kau solat dulu, taubat dulu. Kalau sudah taubat baru pinjam. Kalau belum taubat belum baru pinjam itu. Boleh baik itu. Ada syaratnya. Tapi kalau kira-kira ragu dengan syarat kita itu tidak usah pinjam. Cuma begini, Irma-Irmawati, kalau untuk meminjam ini jangan berarti menjadi kawan. Kalau tahu kawan kita itu soleh, tahu kawan kita itu baik, tahu kawan kita itu bakal bayar dia, maka jarang kita berarti menjadi pinjam kita. Dan bagi adik-adik Irmawati, jangan mudah pinjam duit. Tak boleh. Makruh hukumnya. Bahkan dekati haram. Jadi kebiasaan. Kalau kita nak pinjam, tak ada alasan. Untuk apa ni? Alasannya untuk umat misalkan. Kalau kita tidak pinjam, salah umat ni. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau alasannya untuk makan, biarlah mati lapar dapat. Jangan kita pinjam dulu
Dan jangan mudah minta pula. Tak boleh mudah minta. Minta tu lagi kebiasaan. Dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Turun derajat. Tidak jago maruah. Maka yang punya duit di sini, saya yakin ini masih butuh kalau lah kalian. Kalau perlu duit apa kalian tapi kemungkinan jadi uang duit kalau amin Kalau kalian kaget jadi uang duit, nah itu ada list, tahu list? List siapa yang nak kita kasih maksud apa ni? Ada list. Dia perlu setiap bulan dikasih. Uang-uang yang tidak pernah minta, itu yang harus kita perhatikan. Kalau uang yang sering ke rumah kita, dia kasih sekedarnya baik, jangan ditolak. Tapi uang yang tidak pernah minta, nah itu yang harus kita list. Bulan bin bulan, bulan bin bulan, bulan bin bulan. Siapkan niat sedekah untuk mereka yang tidak pernah minta. Ngapa? Karena mereka menjaga harga diri mereka. Kalau ada yang dirma, biasakan pertama jangan minta, biasakan kedua jangan mudah minjem duit, jangan mudah minjem duit. Susah baliknya, susah balik ke? Kecuali tergesa niat. Misalkan bayaran kuliah ada katanya dan kita yakin baca bayar bismillah. Kalau cuma untuk makan lebih baik dosa. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik adik-adikku Irma Irmawati yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kajian kita pada hari ini mendorong kita untuk semangat belajar, semangat memperbaiki solat kita, semangat untuk selalu senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman